Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita mengenai tema yang baru. Nanti bila ada pertanyaan silakan ditanyakan langsung. Dan ini saya minta izin untuk rekamannya saya save ya, dan kemudian untuk kita upload ke media sosial lain, misalnya kayak YouTube dan sebagainya. Baik, dipersilakan kepada yang mau share, langsung aja. Baik, dokter, saya izin share screen, dokter. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dokter Billy telah menyempatkan diri untuk diskusi mahkota pasak, dan kepada teman-teman juga. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang mahkota pasak. Adapun definisinya, pasak atau dowel adalah sebuah restorasi yang terbuat dari bahan metal ataupun non-metal yang berfungsi sebagai pondasi restorasi di atasnya, sedangkan inti dapat meningkatkan retensi pada mahkota gigi yang berbentuk skrup disematkan ke dalam saluran akar. Mahkota pasak adalah restorasi yang telah dilakukan perawatan saluran akar sebagai pengganti gigi yang terdiri dari pasak inti yang dilekatkan dengan suatu mahkota. Adapun indikasinya itu mahkota ini, yang pertama itu penutupan apikalnya yang optimal, adanya fistula atau eksudat, tidak adanya aktivitas inflamasi, tidak terdapat perkusi positif, tidak terdapat kelainan periodontal, terdapat dukungan tulang di sekitar akar, struktur gigi yang memadai dari mahkota sampai ke puncak alveolar. Adapun kontraindikasinya, yang pertama itu terdapat tanda-tanda kegagalan pada perawatan saluran akar atau penutupan apikal dan kualitas obturasinya yang buruk. Yang kedua ada proses inflamasi yang aktif, terdapat fistula, sakit jika diperkusi, retensi adekuat dari core masih dapat menggunakan undercut mahkota asli. Terdapat fraktur akar, terakhir pada gigi yang mengalami ekstrusi atau pada pasien yang memiliki bruxism. Adapun prosedur pembuatan mahkota pasak, ini kan sudah dilakukan perawatan saluran akar. Lalu prosedurnya itu yang pertama pembuangan gutta perca, preparasi saluran akar, pembuatan pola lilin, pembuatan mahkota sementara, pemasangan pasak, pembuatan mahkota pasak, pemasangan mahkota pasak atau post crown, penyemainan post crown, yang terakhir instruksi kepada pasien. Adapun pembuangan gutta perca ini dilakukan dengan menggunakan pisau rimmer. Pertama, periksa secara radiografi hasil pembuangan gutta perca. Gunakan pisau rimmer mulai dari ukuran terkecil. Ukuran terlebih dahulu sesuai dengan ukuran gutta yang ingin dibuang, kemudian digunakan stopper. Yang kedua ada preparasi saluran akar. Saluran akar ini akan dilebarkan, dibentuk menggunakan pisau rimmer sehingga penampangnya ini berbentuk oval dengan sumbu panjang dalam arah labiolingual untuk mencegah restorasi. Yang kedua, diameter saluran akar tidak boleh lebih dari 1/3 ukuran penampang permukaan akar pada bagian CEJ. Konfigurasi pasak sejajar karena akan lebih retentif daripada kerucut. Dibuat seat atau dudukan berbentuk shoulder sedalam 0,7 atau 1 mm, berbentuk mengikuti keliling akar dengan lebar 1/6 diameter akar, atau mencegah patahnya inti oleh adanya daya gigit dari gigi antagonis. Yang kelima, untuk memeriksa hasil preparasi, gunakan sentigen yang dipanaskan sampai lunak, kemudian dicetakkan dalam preparasi. Ini adalah gambaran untuk diameter saluran akar, yaitu harus seimbang, jadi 1/3 semua untuk saluran akar dan juga sisa-sisa akar yang ada di samping-sampingnya.
Adapun pembuatan mahkota sementara yaitu Maaf, buang Mbak, sisa Mbak. jaring Mohon maaf, Mbak, stop dulu sebentar. Kita back dulu. sebentar. Back dulu, back, back, terus lagi, lagi. Oke, habis kontraindikasi. Oke, baik. Nah, jadi gini, saya jelaskan ya. Mungkin kontraindikasi dulu ya deh, sedikit kontraindikasi. Kontraindikasi dulu. Oke, baik. Nah, di sini ada berapa ya yang bisa dibilang itu kontraindikasi juga mungkin enggak ya, tapi merupakan satu pertimbangan kalau secara klinis jangka panjang itu kontraindikasi, tapi kalau kondisi jangka pendek juga jadi pertimbangan juga. Jadi, berikutnya kalau seandainya kalian nanti melakukan suatu perawatan crown, ada berapa kasus yang harus dipertimbangkan, terutama untuk pasien yang belum tumbuh sempurna, maksud selesai masa pertumbuhan itu sebaiknya dipertimbangkan. Misalnya kita ada batasan kadang-kadang berapa operator akan bilang batasnya 21 tahun misalnya kayak gitu. Atau untuk perempuan berapa tahun itu tergantung referensi yang dia dapat ya. Tapi gambarannya kayak gini. Pada pasien yang pertumbuhannya belum sempurna, maksudnya belum selesai masa pertumbuhannya, maka akan ada kemungkinan gigi itu tetap terjadi ekstrusi. Kebayang ya? Sampai pada umur tertentu, kalau saya sendiri yang saya ambil itu kurang lebih 21 tahun sih, tapi itu relatif, ada yang juga yang 18 tahun juga bisa. Nah, kalau dan laki-laki perempuan beda ya, kalau standar saya biasanya kalau untuk perempuan itu 18 tahun, kalau laki 21 tahun. Nah, dari sini, yang terjadi adalah kalau kita lakukan preparasi pada gigi, yang masih muda gitu, kayak belasan tahun, walaupun itu gigi non vital, resikonya adalah terjadi perubahan anatomi di masa yang akan datang dan harus dijelaskan pada pasien. Yaitu pada sudah kita crown, udah bagus-bagus, 2-3 tahun kemudian tiba-tiba batas akhir preparasi terekstrusi dia. Gingiva terjadi resesi dan terlihat batas antara gigi yang lama dan crown-nya, walaupun gigi tersebut non vital. Nah, kalau kayak gini gimana? Ada pilihan. Yang pertama, kita lakukan, restorasi lain, dalam bentuk lain. Misalnya kalau memang operatornya itu mampu untuk melakukan tindakan direct, resin composite atau dibentuk langsung boleh, tapi kalau memang, pertimbangan pasien meminta ataupun sudah kita jelaskan juga dan pasien mengerti dan keterbatasan kondisi case by case-nya, di crown nggak apa-apa, tapi pastikan pasien mengerti bahwa pada saat sudah di crown ini ada kemungkinan batas cervicalnya akan terlihat, nampak berapa tahun kemudian. Dan ini harus disampaikan. Kenapa? Ada risiko di sini. Pada saat kita mengganti crown, kalau tekniknya tidak begitu mumpuni untuk membongkar itu, misalnya gini, kalau teori-teori kan memang ada ya, kita tuh hanya mungkin ada sebagian buku-buku lama, dia ditarik ke arah keluar ya, dilepas gitu ke arah insisal. Nah, risikonya kan patah kan. Nah, itu juga repot juga nantinya. Kenapa? Pada saat ketemu sama kita mungkin bagus ya. Berapa tahun kemudian ketemu operator lain misalnya terjadi kondisi kayak gini, nah takutnya nanti kalau pasien tidak mengerti, ya kasihan pasiennya gitu kan. Kok dokter dulu kok nggak ngejelasin, nah kan kasihan kan. Tapi kalau misalnya kita sudah jelasin apa adanya, kedepannya pasien itu akan tahu dan mengerti saya tuh harus bagaimana ke depannya. Jadi saya sarankan sekali kalau untuk kondisi kayak gini untuk 18 tahun atau 21 tahun ataupun pasien yang belum selesai masa pertumbuhannya menjadi kontraindikasi relatif. Sebagian yang bilang kontraindikasi, sebagian lain menurut saya sih case by case untuk kondisi seperti itu. Baik, sampai di sini ada mau ditanyakan silakan tanyalah. Dokter, jadi kan kalau misalnya pasien yang masih dalam masa pertumbuhan tadi ada kemungkinan resiko untuk terlihat batas antara servikal, gigis yang udah dipreparasi tadi ya dokter ya? Nah baik, nah, pertanyaan bagus ya. Apakah akan terlihat? Iya, tapi tidak saat itu. Dia pelan-pelan kelihatannya. Kenapa? Dia tuh ada 2 efek pada saat bertambah umur, yaitu terjadinya ekstrusi gigi
jadi pergerakan gigit ke arah insisal. Ada juga namanya, resesi gingiva yang pelan-pelan, ya masih fisiologis sih, sebenarnya nggak apa-apa. Tapi inilah yang bikin dia nampak. Nah, begitu udah nampak, ini repot. Kenapa? Kita nggak bisa repairing. Kemarin kan saya ceritakan tentang repairing resin composite ya. Mungkin saya sedikit aja dulu pernah saya janji untuk cerita tentang repairing composite ya. Kalau misalnya giginya patah, porselen kita, repairing dengan resin composite bisa. Dan ini simpel banget. Yang paling penting ada prinsip-prinsip yang harus dipatuhi, yaitu menggunakan, asam, asam, eee, bentar, asam asam ini HF. HF itu asam, fluoric acid yang dia itu, yang ini buffer buffer fluoric acid. Jangan yang fluoric acid untuk lab itu nggak boleh. Nah, nggak cari yang buffer, bermerknya dari Ultraden, warnanya kuning, itu masih bisa untuk kita repairing. Masuk dalam mulut insya Allah masih aman. Tapi kalau untuk lab jangan ya, itu nggak boleh. Nah, tekniknya, fresh cutting kayak biasa porselennya, kemudian kita, aplikasi bahan etching tersebut, kemudian tunggu 2 menit, setelah itu habis tunggu 2 menit dibilas, kemudian bilasnya yang banyak, kemudian di-etching lagi dengan etching yang biasa untuk menghilangkan garam-garamnya yang, phosphoric acid yang kita biasa itu, kemudian tunggu sebentar, kemudian dibilas lagi, kemudian aplikasi silan, kemudian setelah itu bonding, nah baru resin kompositnya. Atau zaman sekarang lebih canggih lagi dia universal restoratif, dia mengandung universal adhesive, dia mengandung silan langsung itu nggak apa-apa, langsung aja di-bonding habis di-etching yang kedua. Kemudian aplikasi seperti biasa. Nah, itu bisa repairing kalau kondisi yang biasa ya. Tapi kalau bagian servikal, itu tidak bisa. Tidak bisa untuk di-repairing, itu sangat sulit sekali dan, sebaiknya tidak dilakukan. Caranya gimana? Cuma satu, ya terus dibongkar ininya, crown-nya itu. Kalau kita cabut-cabut itu biasanya nanti patah giginya. Kalau udah patah giginya dan itu juga dia tuh akan kena dua-dua sisi kena nanti. Operator saat itu ngerjain dan jadi sesalan oleh operator sebelumnya. Jadi daripada nanti ke depannya pasien nggak paham tentang ini dan susah menjelaskan pada pasien yang sudah terjadi dibandingkan sebelum terjadi gitu kan. Jadi dijelasin dulu, oke. Cara kedua ada yaitu crown-nya dibelah. Nah, crown dibelah ini mungkin one day sekali belajar dulu, kapan-kapan kita akan sharing. Belah itu lebih simpel dan lebih aman, tapi tekniknya sensitif dan itu bisa dilakukan. Belah kemudian baru diganti yang baru, tapi itu akan sangat merepotkan sekali gitu. Oleh sebab itu kalau untuk masa pertumbuhan, pertimbangannya mungkin di buku lain ya, dia hanya menjelaskan, tidak dalam masa pertumbuhan atau tidak, boleh pupaya yang masih besar dan sebagainya gitu kan. Mungkin dia nggak jelaskan secara detail efek samping ke depannya itu apa, nah gambarannya seperti itu. Sebenarnya jadi hati-hati banget pada usia-usia yang masa pertumbuhan. Baik, sampai sini ada pertanyaan lagi silakan. Cukup dokter. Oke, baik. Terima kasih dokter. Iya, sama-sama. Coba next slide. Nah, next slide. Nah, di sini prosedur. Pembuangan kota perca. Nah, di sini pembuangannya itu dengan menggunakan Gates Glidden drill ya. Kemudian ada juga dilakukan dengan pisau reamer. Ada juga menggunakan final pose, gitu kan, namanya pilot drill. Caranya pakai gimana sih? Baik, saya jelaskan sedikit ya, prinsip-prinsipnya. Jadi, kalau untuk pertama kali, pada saat kita membuang itu kita bisa pakai, instrumen yang dipanaskan kan, kemudian panas itu kemudian baru dikurangin, oke itu ada teori referensi ada. Cuma kalau untuk yang uniknya lagi gini, di sini cuma dituliskan pakai Gates Glidden drill, pakai pisau reamer, kapan sih makainya dan kenapa harus pakai itu? Baik, untuk penggunaan dari Gates Glidden drill, sebelumnya saya jelaskan sedikit bentuknya seperti apa. Gates Glidden drill itu bentuknya kan seperti ini ya, ujungnya yang ada cone-nya ya. Dan cone-nya inilah yang akan membuang gota perca yang ada. Dan keunikan dari instrumen ini adalah dia tuh gagangnya tuh lebih cuma tiang aja, artinya lebih fleksibel dia.
Nah, fungsi dari gauge Gliddon drill adalah untuk membuang guta perca. Nah, kemudian karena bentuknya seperti ini, jadi dia fleksibel, dia bisa pembuangan dan tanpa harus ya jangan sampai itu terjadi perforasi. Walaupun tetap ada tapi sangat signifikan berkurang jauh. Nah, kemudian urutannya dalam pembuangan itu kita menggunakan tipe klasik aja, yaitu di nomor 1, nomor 2, nomor 3, sampai nomor 6 yang tergantung kalian sampai berapa. Nah, penentuan nomor berapa sih kalian? Pada dasarnya gini, gauge drill sama pisau reamer tuh ukurannya bersama. Nah, caranya gini. Sayangnya nggak ada ini ya, nggak ada contohnya contoh ronsen ya. Tolong dibayangkan ruang konsentrasi. Nanti kalau nggak ngerti tanya aja. Ini ada ronsen vertikal misalnya gitu ya, anggapnya vertikal gitu. Ini ada pisau reamer ya, bukan gas cylinder, pisau reamer ya. Nah, kemudian dicari letakkan pada mahkota. Nah, kembali ke prinsip untuk preparasi pasok dan crown. Ingat nggak diameter dari ini? Ntar saya gambarin dulu. Ini kan ada namanya diameter ya. Diameter dari gigi kita. Kemudian ini diameter dari saluran akarnya. Kebayang ya? Iya. Nah, kalau ini kan terlalu sempit ya. Nah, ideal itu adalah jarak ini dan jarak ini dan jarak ini itu adalah sama sepertiga. Jadi masing-masing itu sepertiga, sepertiga, sepertiga. Dia ideal kurang lebih seperti ini. Jadi intinya, sorry gambar nggak gitu, oke, tapi ini sepertiga, sepertiga, sepertiga gitu. Kenapa demikian? Kalau seandainya dia terlalu sempit, resiko pasaknya nanti bisa patah. Tapi kalau kebesaran terjadi adalah giginya bisa pecah. Nah, itu sensitif jadi ya keseimbangan dicari. Nah, habis itu udah dibayangkan kayak gini, kebayangnya ini solusinya dipasin. Nah, nanti kalau coba-coba nih, targetnya adalah target yang di sepertiga ini yang benar. Oke. Nah, kalau sudah itu maka itulah nomornya targetnya. Biasa kadang-kadang di nomor 4, nomor 5 atau nomor 6. Oke. Sudah dapat nomornya, anggap aja nomor 4 misalnya gitu. Caranya gimana? Gas Gliddon drill dilakukan pembuangan nomor 1, habis itu nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah, oke, udah bersih. Kemudian pisau reamer di nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Paham ya? Ini fungsi dari masing-masing ini. Sebelum saya lanjut lagi, ada mau ditanyakan nggak? Silahkan. Untuk kedalamannya nanti saya ceritakan, tapi ini dulu penggunaannya dulu, alatnya. Sudah paham? Oke, baik. Nah, berikutnya adalah penggunaan final pose, space preparation, atau juga dibilang pakai pilot drill juga ada. Ini untuk apa sih? Nah, pilot drill ini, kalau kita menggunakan kalian kan sudah dapatnya kompetensi baru, yaitu penggunaan fiber pose ya. Jadi saya sedikit share di sini. Kalau untuk itu biasanya mereka tuh punya namanya kayak ukuran dari pasaknya masing-masing. Nah, itu terakhir dipakai untuk ngepasin biar tapernya itu bisa pas di situ. Bisa pas. Nah, namun kalau untuk kalian menggunakan custom, nah ini yang wajib kalian bisa itu adalah custom sebenarnya. Nah, custom ini gimana? Custom itu ikutin aja sepertiga itu. Nah, satu baru pola malam berikutnya. Gitu ya. Oke, next slide coba. Oke, sama ini. Nah, jadi gini. Kemudian kalau untuk yang penggunaan ini ya, bunga terpecah, bisa tutup. Oke. Ini udah tahu ya ukuran seperti ini ya. Oke, next slide. Nah, ukuran salut akar. Nah, kemudian pisau reamer.
Oke, baik. Nah, ini preparasi saluran akar. Oke. Ini kan ada sepertiga ya. Nah, sepertiga udah oke, benar. Kemudian kedalamannya. Nah, kedalaman kayak gini. Ada berapa pertimbangan? Yang pertama adalah kedalamannya. Sebentar. Kedalamannya ini ada berapa persyaratan, yaitu sebentar, ini ya. Oke, kemudian ada pembuangannya lagi sini. Kemudian ini dan mahkotanya. Tuh. Ada yang berpendapat bahwa oke, pembuangan itu kurang lebih 2/3 dari dalam saluran akarnya. Ada juga 1/1 dengan mahkota atau lebih gitu kan. Nah, dari semua ini saya simpulkan cuma satu gitu. Ada satu yang bersifat saklek, yaitu sisa dari pembuangan gota perca ini harus menyisakan kurang lebih 3 sampai 5 mm. Dia pakai range misalnya, tergantung referensinya. Tapi kalau saya bilang itu tergantung sealer yang kalian pakai. Nah, tapi gambarnya gini, kalau sudah resiko bocor tinggi biasanya harus dilebihkan, misalnya kayak 5 mili ya. Jadi kalau misalnya 3 mili ya boleh juga sih, tergantung sealer yang pakai. Nah, kalau saya pakai mana? Kalau saya pakai tengah-tengah, saya pakai 4. Dengan syarat sealer saya menggunakan epoxy resin base. Itu bisa dipakai. Jadi prinsipnya cuma satu, yaitu paling dalam itu kurang lebih ada 3 sampai 5 mili, tergantung kalau pilih di berapa mili. Kemudian nanti ada pertimbangan lagi, itu yang saklek ya. Jadi kalau handanya nanti pada saat sedalam mungkin itu tuh masih kurang dalam atau seperti apa, ya itu ada tambahan lagi untuk tambahan dari kayak restorasi giginya. Gitu. Ada yang menggunakan wing dan sebagainya. Tapi ini kalau modifikasi ini kalian harus lihat teorinya dulu baru saya mau share. Karena kalau saya langsung share nanti kalian akan bingung indikasi dan kontraindikasi. Kapan-kapan boleh tanya tentang itu ya. Baca dulu nanti akan saya jelaskan setelahnya. Nah, kemudian setelah pembuangannya, oke. Coba next slide dulu, coba next slide. Oke, back dulu, coba back dulu. Oke. Nah, ada yang berapa prinsip di sini? Ini dibuat dudukan modus solder berbentuk mengelilingi keliling lebar 1/6 diameter akar. Nah, jadi gini, ada yang namanya gigi itu dibikin ferrule kayak gini. Ya kan kayak gini kan, jadi dipreparasi dulu, kemudian harapannya nanti fotonya kayak gini. Ini wajib ini namanya ferrule. Nah, sayangnya dalam bahasa Indonesia ferrule tuh nggak ada. Jadi ferrule itu agak susah nyarinya, tapi kalau dicari di Google silahkan cari ya. Ferrule itu sebenarnya kosakata yang umum ada digunakan. Nah, jadi ferrule itu adalah seperti cincin. Jadi kalau ini cincin mengelilingi gigi, memeluk gigi semuanya itu. Mirip kalau kalian pakai tahu pulpen? Pulpen yang tutup gini. Nah kan ya, kayak gini ada ya. Nah, itu ferrule itu yang nutup ini. Ada juga kalau pulpen pilot itu kan dibuka-buka gini ya. Kemudian kita masukin itu ferrule-nya itu yang ngelilinginnya. Botol aqua dibuka kemudian dia diputar kayak gini, ya ferrule itu ada dropnya yang nutup itu ferrule. Ngelilingin, tapi bahasa Indonesia saya kurang tahu itu, tapi saya cari nggak ada gitu. Nah, ferrule itu wajib ada. Kalau seandainya nggak ada, restorasinya akan nggak gitu kuat. Nah, itu bisa juga menggunakan kontrabevel juga untuk penggunaan membuat ferrule itu. Kemudian ada juga yang ditambah preparasi tambahan itu untuk mencegah anti-rotation key. Ada yang bilang anti-rotation key juga ada, jadi membuat seperti guratan dari bur preparasi agar dia itu tidak mutar. Tapi kalau ini saya tidak wajibkan untuk kalian karena membuat itu susah, mencetaknya pun susah, jadi tergantung kalian nantinya. Kemudian setelah itu oke, baik. Sampai sini mau ditanyakan nggak? Silakan. Silakan tanya. Dok, izin bertanya, Dok. Ya, silakan. Kalau misalnya untuk ferrule-nya itu minimal yang didapatkan untuk terbentuk ferrule itu berapa? Dok, ini kan suara tahu. Ya.
Baik, kalau untuk ini gitu kan, ini nih, pembuatan dulu adalah 1,7 sampai 1 ya. Tapi kalau prinsip gini, Nak, tergantung bahan yang kalian pakai gitu kan. Biasanya kalau memang 1 mili pun udah cukup, nggak apa-apa, gitu. Tapi ada juga yang persyaratan, oh ya persyaratan dari gigi yang paling penting adalah gini, untuk persyaratan gigi sendiri agar kita bisa dapat, 0,7 sampai 1 ini, dia itu setidaknya antara ada yang bilang itu 2 mili, ada yang bilang 1 mili di atas gingiva, gitu. Tapi kalau kurang dari itu not restorable, ada yang bilang seperti itu. Karena intinya harus dicabut gitu, tapi ada sebagian bilang kayak gitu, sebagian lain kita bisa modifikasi, yaitu dengan cara kita bikin misalnya crown lengthening, seperti itu bisa dilakukan. Jadi di operasi periodontal itu crown lengthening kemudian bisa dilakukan untuk pembuatan verum gitu. Jadi, tergantung referensi yang dipakai, ada yang bilang 0,7 sampai 1, ada juga yang 1,5, ada yang 2 gitu. Kalau 2 kayaknya sisanya gitu, tergantung referensi yang dipakai gitu. Tapi menurut saya sih semakin nah gini, prinsipnya gini, semakin banyak sisa jaringan, semakin gigi itu kuat. Jadi yakinkan bahwa pada saat kalian, lakukan reparasi, sisakan gigi itu sebanyak mungkin agar dia lebih kuat, gitu. Jadi kalau untuk panduan itu, pada dasarnya tergantung referensi yang dipakai ya, karena beda-beda adanya. Baik, terus Anda mau tanyakan? Jadi dokter kalau misalnya untuk prinsip Ferrol itu sendiri itu tuh wajib ya dokter untuk pasak ini. Oke, baik. Kalau saya bilang wajib, semua referensi akan bilang itu wajib. Dan daripada pengalaman saya klinis kan juga penasaran ya, itu benar nggak sih itu bisa memperkuat atau enggak gitu kan. Habis saya evaluasi ya memang ternyata benar gitu teori itu. Kalau misalnya nggak pakai ferrule dia pecah. Sorry ya, ini lepas, sorry dia lepas. Nah, satu lagi keunikan. Kenapa kadang-kadang kita disarankan sekali untuk crown ya dibandingkan, direct resin composite. Tadi kan saya cerita tentang, restorasi direct resin composite ya. Ternyata pada saat kita evaluasi berapa bertahun-tahun, maksudnya tidak dalam hitungan sebulan, 2 bulan, tapi bertahun-tahun gitu. Ternyata memang ada satu kelebihan dari restorasi crown yang tidak dimiliki oleh restorasi yang lain. Misalnya restorasi dari resin composite, yaitu apa? Daya tahan terhadap pengunyahan yang besar. Walaupun pada saat restorasi direct resin composite saya lakukan itu, namun tetap ada kelemahan dari bahan yang kita pakai zaman saat ini, dia akan pecah di bagian dekat ferrule-nya itu. Kan saya keliling juga kan, walaupun saya direct resin composite, saya kayak bikin kayak ferrule juga gitu. Dia pecah ternyata, bagian pangkalnya atau dikit-dikit gitu kan. Walaupun memang itu bisa jadi traumatik atau apa, itu bisa jadi suatu gambaran seperti apa, oh seperti ini kelemahannya gitu. Jadi memang ferrule tadi itu wajib. Nah, asalkan bahannya bagus, ferrule-nya aman. Tapi kalau bahannya yang nggak bagus, kalah yang ferrule yang dibuat oleh crown-nya itu. Jadi ferrule itu penting sekali untuk kekuatannya. Nah, tapi ada juga yang misalnya gini, failure dari crown itu apa? Kan jarang kan kita bilang, failure seperti apa sih? Jadi gini, gigi pasca endodontik itu bertahannya macam-macam dia. Ada yang 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Tapi prinsipnya kalau restorasi gigi itu bertahan sampai 5 tahun, berarti kalian sudah bagus ngerjainnya. Sesimpel itu, tapi kalau misalkan awet sekali. Tapi kalau failure pada mahkota yang crown ini, yang umum ditemuin adalah patah pada bagian mahkota dan, bagian cervicalnya. Itu sering terjadi patah, walaupun udah dipasang sebagainya. Di mana failure-nya? Karena pasaknya itu yang kalau pakai fiber itu pecah dia. Tapi kalau seandainya dia menggunakan pasak logam ya giginya pecah. Nah itu kenapa biasanya? Karena dia terjadi traumatik, itu yang terjadi. Kalau nggak traumatik biasanya nggak apa-apa. Oleh sebab itu penting untuk edukasi kepada pasien kalian, walaupun udah di crown, kontrol rutin. Misalnya kayak 6 bulan sekali, setahun sekali minimal untuk itu kondisi itu, yang kemudian kalian cek oklusinya, ada traumatik atau enggak. Kemudian habis traumatik ini kalian kurangin, perhatikan lagi ocular adjustment, kondisi giginya, insya Allah akan lebih awet lagi. Itu nanya. Jadi kalau ditanya, penting nggak? Penting. Wajib nggak? Wajib. Gitu. Dan ini wajib untuk kalian? Iya, saya wajibkan untuk kalian. Tapi kalau untuk yang untuk rotation atau apa, nggak, saya nggak wajibkan. Karena saya tahu bahwa tidak setiap operator itu mampu untuk mengerjakan itu. Tapi kalau untuk Vero, wajib. Ya, oke baik. Ada pertanyaan lagi? Oke baik. Ada teman-teman lain bertanya? Silakan. Oke. Tanya dok. Ya silakan.
Nah, jadi gini dok, kalau semisal mahkotanya udah nggak bisa dibuat ferrule lagi dok, kalau semisalnya mahkota tersebut kita kasih komposit bisa nggak dok? Baru dibuat ferrule gitu, bisa nggak dok ya kira-kira? Oke, baik. Kalau untuk pembuatan ferrule itu gini-gini. Indirect restoration prinsipnya simple. Indirect restoration itu harus berkontak dengan gigi langsung, tidak boleh dengan rewalling dan sebagainya. Nah, kalau di dalam bagaimana? Kalau di dalam bisa, tapi yakinkan kalian bisa jadi monoblok, misalnya kayak menjadi satu kesatuan di sana. Kalau andainya nggak monoblok atau nggak jadi kesatuan gimana? Sebaiknya jangan, misalnya kayak langsung komposit. Oke, nggak apa-apa kalau pakai untuk rewallingnya dalamnya. Tapi bisa nggak nanti crown-nya itu lengket dengan resin komposit itu? Kalau pakai resin boleh, tapi kalau pakai jasi jangan. Paham ya? Jadi monoblok, jadi satu blok gitu ya, menjadi satu kesatuan inti gitu. Jadi modifikasi boleh sesuai kita, tapi yang penting tahu karakteristiknya, tahu bahan yang kita mau pilih. Ada lagi yang tanyakan, silakan. Silakan, ada yang bertanyakan lagi? Mungkin cukup dok untuk ferrule ya dok ya. Baik, silakan dilanjutkan lagi untuk oleh teman lainnya, boleh silakan gantian. Baik dokter, saya izin stop. Oke. Silakan kepada teman-teman yang lain. Saya dokter izin share screen dok. Oke, silakan. Silakan, belum ada suaranya. Apakah sudah terlihat dokter? Oke, sudah terlihat dan jelas juga suaranya, silakan. Ya, jadi di sini saya menambahin tadi, bukan namanya mau, yang dijelasin dokter tadi tentang ferrule effect, ini ada gambarnya. Ferrule effect tadi didefinisikan sebagai vertical band dari struktur gigi pada aspek gingival dari suatu preparasi mahkota gigi. Nah, efek ini digunakan pada preparasi pasak dalam bentuk kontrabevel melingkari gigi. Nah, untuk menghasilkan efek ferrule, jaringan gigi yang sehat disisihkan sekitar 2 mm di atas gusi. Nah, preparasi ferrule ini menggunakan aspek koronal dari preparasi pasak, menghasilkan suatu dudukan oklusal dan bertindak sebagai bentuk anti-rotasi. Nah, efek ferrule ini menambah retensi, tetapi yang lebih utama adalah menyediakan resistensi pada gigi. Nah, preparasi dari ferrule ini dengan tinggi 1 mm telah menunjukkan resistensi yang lebih baik daripada gigi yang direstorasi pasak tanpa menggunakan sistem ferrule effect tadi. Nah, ini adalah gambar preparasi ferrule effect ini. Selanjutnya yaitu pembuangan mahkota. Ya, tahap pada pembuangan mahkota ini yang pertama yaitu pembuangan dimulai dengan membuang sisa jaringan mahkota. Pemotongan bagian distal dimulai dari sudut mesial menuju distovertikal. Bagian mesial yang tersisa dipotong serong mulai dari tengah diagonal menuju sudut mesioservikal. Nah, cara ini dilakukan agar gigi sebelahnya tidak ikut terpreparasi. Yang kedua yaitu sisa bagian tengah digerindra sehingga hasil terdiri dari dua bagian yaitu labial dan lingual.
Yang ketiga yaitu sebaiknya jaringan gigi pada bagian labial dan lingual jangan dipreparasi sampai ke bawah tepi gusi agar tidak terjadi penutupan pinggiran preparasi oleh gusi yang dapat menggunakan ketepatan pencetakan. Nanti sebelum pasa ini dipasang, barulah pinggiran gigi ini dapat dipreparasi kemudian sampai 0,5 mm di bawah permukaan gusi pada bagian labial. Nah, setelahnya baru dilakukan pencetakan untuk pembuatan crown. Nah, selanjutnya yaitu pembuatan pola lilin. Nah, jadi pembuatan pola lilin ini ada menggunakan dua metode, yaitu metode tidak langsung dan metode langsung. Nah, ini adalah yang pertama yaitu metode yang tidak langsung. Jadi pada gambar yang pertama ini memasukkan bahan cetak atau elastomer ke dalam saluran akar dengan semprotan, lalu yang pada bagian B sebatang kawat diulas dengan bahan perekat atau tray adesif, lalu yang pada C ini kawat dengan adesif dilumuri bahan cetak. Setelah itu kawatnya dimasukkan ke dalam saluran akar dengan gerak memompa atau pumping action. Setelah itu yang pada gambar E ini dengan kawat pada tempatnya dilakukan pencetakan dengan bahan cetak elastomer. Selanjutnya cetakan atau impression yang ini adalah cetakan atau impression yang sudah jadi. Ini adalah yang gambar G ini adalah model kerja dengan pola lilin. Selanjutnya yaitu ada pembuatan pola lilin dengan metode langsung atau direct method. Nah, di sini yang pertama yaitu lilin inlay-nya dipanaskan di atas lampu spiritus, terus ditekan menyerupai bentuk kerucut sampai lunak. Nah, lilin ini dimasukkan ke dalam saluran akar yang telah dibasahi dengan aquades, setelah itu didapatkan penuh pada seluruh preparasi saluran akar dengan membentuk atap. Nah, setelah itu dipasangkan stiff atau paperclip, kawat yang dipanaskan terlebih dahulu, lalu ditekan masuk ke dalam lilin di saluran akar. Nah, pada bagian atas stiff ini disisikan tidak tertutup lilin dan dibengkokkan. Sebagian tandanya yang membedakan bagian palatal dan labial. Nah, setelah itu setelah lilinnya mengeras dan melekat pada kawat, pola lilin ini ditarik keluar dari saluran akar untuk melakukan koreksi. Nah, koreksi ini dapat dilakukan dengan membandingkan hasil preparasi saluran akar yang tercetak pada sentigen tadi, pada sentigen. Nah, lalu bentuk akhir pola intinya harus menyerupai bentuk preparasi mahkota jaket. Nah, hanya saja ukurannya lebih kecil. Nah, ini adalah gambar pembentukan pola lilin pasa inti dengan metode langsung. Yang pada gambar pertama, yang gambar A ini adalah pengisian saluran akar dengan lilin inlay. Yang pada gambar B, penekanan atau pemadatan lilin dengan alat. Lalu yang C ini adalah pola pasa dengan kawat paperclip. Lalu pada gambar D pembentukan inti dilihat pada bagian labial. Yang pada gambar ini dilihat pada bagian proksimal. Nah, setelah itu pembuatan mahkota sementara. Jadi yang pertama pada pembuatan mahkota sementara ini sebagian bahan pasa dapat dipakai kawat paperclips yang diluruskan dan dipotong menurut ukuran. Ini pada gambar A. Lalu kawatnya dipegang di tengahnya dengan tang berpengaruh tancap, kemudian ditekuk dengan ibu jari dan jari telunjuk pada gambar B ini. Lalu pada gambar C ini dengan tang berpengaruh lebar, keduanya ujung kawatnya dirapatkan. Setelah itu kedua ujung diregangkan untuk mendapatkan retensi gesek dengan dinding saluran akar. Nah, lalu yang pada gambar E ini pasa atau inti sementara pada tempatnya di saluran akar. Nah, lalu ini ada pembuatan mahkota sementaranya. Yang pada gambar ini menjelaskan gambar yang satu ini gigi artifisial untuk protesa, lalu ada gambar dua ini adalah fraser untuk pengambilan bagian palatal. Ini ada alatnya, lalu ada bur visur. Di bur visur pada gambar 3. Bur visur ini untuk membuat tempat pada inti kawat, lalu ada mahkota sementaranya. Ini pada gambar 4, lalu posisi mahkota dan pasa atau inti sementara pada akar. Nah,
Setelah itu pada gambar B ini ada pasa inti sementara, lalu ada gigi artifisial yang telah diubah bentuknya. Yaitu yang ketiga ada self-curing dari akriliknya. Nah, yang gambar C ini pembentukan dan penyelesaian mahkota sementaranya. Lalu yang di gambar D ini adalah mahkota berpasak sementara yang pada pada nomor 1 itu adalah pasak kawatnya. Ini adalah pasak kawatnya. Lalu ini gigi artifisialnya dan ini adalah self-curing akriliknya. Nah, ini adalah pembuatan mahkota sementaranya. Jadi pertama tuh pemasangan saluran core atau spur pada pola lilin kawat yang dipakai untuk membuat pola lilin dapat berfungsi sebagai spur untuk mencegah terjadinya porositas pengisutan atau shrinkage porosit. Nah, pada spur ini ditambahkan reservoir. Lalu pemendaman. Nah, sebelum pemendaman dilakukan pembentukan kawah dari lilin pada tabung casting ring tadi. Nah, lalu kawahnya di pengecoran dengan slinger dibuat dangkal, yaitu kerucut kawah yang bersudut kurang lebih 120 derajat. Nah, jika pengecoran dengan mesin sentrifugal lebih curam, yaitu 80 sampai 90 derajat. Nah, pola lilin ini dibersihkan menggunakan kuas dan air sabun atau alkohol untuk menghilangkan tegangan permukaan. Lalu aduk bahan pendam diluaskan secara tipis pada permukaan pola lilin sampai semua lilin diliputi oleh adukan semen. Nah, pola lilin yang telah terluas dimasukkan ke dalam tabung cor. Kemudian tabung cor ini diletakkan pada pembentukan kawah lalu diisi dengan bahan pendam. Lalu pembakaran atau burning out, lalu pengecoran atau casting. Setelah itu penyelesaian atau finishing. Nah, pada tahap ini hasil cor tidak perlu dipoles karena permukaan yang kasar menjadi tempat retensi antara semen dan permukaan pasak. Lalu pemasangan pasak. Jadi yang pertama, pasak dicoba dimasukkan ke dalam saluran akar. Setelah itu jika terdapat kelebihan logam seperti binti logam yang dapat menghalangi arah masuk atau insersi mahkota, kelebihan logam tersebut dipotong atau dibuang. Nah, lalu inti tidak boleh tergigit gigi antagonis. Nah, khusus untuk koreksi posisi gigi, inti dapat dibengkokkan sesuai dengan koreksi maksimal 30 derajat. Setelah itu, pada pasak terlebih dahulu dibuat alur lolos atau escape fan sebagai tempat mengalirnya semen dengan mudah untuk menghilangkan adanya tekanan balik dari pasak pada saat penyemenan. Nah, tekanan balik ini akan menyulitkan pengepasan pada pasak. Selanjutnya yaitu untuk meletakkan pasak dalam saluran akar digunakan adukan semen yang agak encer. Nah, lalu dimasukkan ke saluran akar menggunakan sonde atau reamer. Selanjutnya, pasak juga dilumuri dengan adukan semen tersebut, kemudian dimasukkan ke dalam saluran akar dan dipertahankan kedudukannya yang semestinya sampai semen mengeras. Setelah itu, untuk memudahkan pekerjaan, kelebihan semennya dibuang sebelum semen mengeras. Selanjutnya, dilakukan pencetakan, kemudian model dari hasil cetak ini digunakan untuk pembuatan mahkota pasak. Nah, selanjutnya yaitu melakukan preparasi mahkota pasak. Yang pertama yaitu dilakukan preparasi seperti pada prinsip preparasi mahkota jaket, hanya saja disesuaikan dengan sisa jaringan gigi yang tertinggal. Nah, misalnya pengurangan bagian isisal 2 sampai 2,5 mili, pengurang permukaan proksimal 1 sampai 1,5 mili. Ini adalah pengurangan bagian permukaan labial dan bagian lingualnya. Setelah itu, preparasi mahkota seolah-olah gigi dalam keadaan utuh. Misalnya, jika restorasi akhir porselen, maka dibuat facial solder dan lingual chamber. Lalu, buang semua undercut dan semua bagian yang tidak didukung struktur gigi. Nah, ini adalah gambar karena pada... Lalu, setelah itu tahap selanjutnya yaitu akhiran preparasi. Nah, stop bentar, Nak. Jauh stop bentar. Kita back dulu.
Terus lagi, terus saya jelasin sedikit ya. Lagi. Oke, stop dulu sini. Ini dokter ya. Metode tidak langsung. Metode, oh ya benar. Oke. Full screen. Oke, baik. Nah, jadi ini ada namanya pembuatan pola lilin, metode tidak langsung. Pembuatan ini sebenarnya sih bisa dilakukan, cuma ada sedikit resiko di sini. Resikonya adalah pada saat pengerjaan, kalau momennya tidak tepat, nggak sempat dia setting, maka takutnya dia terpendam itu light body-nya di dalam saluran akar itu. Jadi benar-benar bisa. Nah, kalau terjadi ya agak repot juga ngebuangnya, tapi menurut sih nggak segitunya banget. Metode ini gimana prinsipnya? Simple sih. Prinsipnya adalah kalau ini kan di kode A ya, kode A dimasukin aja ke dalam. Ini biasanya nggak penuh dia nih. Kalau memang mau kayak gini, ditambah pakai lintulu. Lintulu dimasukin. Lintulunya harus pakai mesin ya, nggak bisa pakai cara biasa, nggak bisa. Jadi kalau pakai mesin tuh maksudnya pakai, kalau mau amal sih pakai yang ini mikromotor yang untuk endodontik itu bisa. Jangan terlalu cepat juga, takutnya tidak terkendali. Kalau cepat gimana? Cepat juga kalau nggak apa-apa, asal ya amin jangan sampai patah aja prinsipnya. Nah, kemudian kan dibilang menggunakan kawat biasa ya, paperclip ya. Nah, sebenarnya kalau untuk secara keilmuannya, nanti boleh cek di buku-buku lain, itu tidak pakai paperclip, dia ada bahan khusus dari bahannya plastik dia, yang Ya, bahan dokter. plastik itu kayak sisir, dia itu kayak sisir panjang, diambil satu tapi digerigi gitu. Nah, kadang jualnya emang susah sih, tapi pakai itu. Nah, caranya gimana masuknya ke dalam situ? Oh ya itu sorry itu ya ini biasanya untuk pembuatannya ya, nanti saya ceritain ya. Oh sorry ini maaf. Oh ini baru ini ya, baru fase pencetakan ya. Sorry. Iya, dok. Ini entar saya ingat dulu. Oh bisa pakai itu juga, benar pakai itu juga bisa gitu kan. Jadi bisa untuk lab juga pakai itu juga bisa. Jadi yang benar pakai itu karena dengan ada yang pakai itu dia tuh kayak sisir. Jadi untuk mencegah kalau adanya pada saat ketarik tiba-tiba licin putus. Nah itu yang amit-amit itu terjadi. Kalau memang mau pakai ini bisa pakai ada yang sebagian ada bilang pakai buta perca juga bisa juga, ada yang penting lengket deh ya. Cuma kalau pakai logam ya agak hati-hati. Kemudian ini kan pakai yang leg body ya masuk sini, kemudian dicetak bahannya itu bahan yang berbahan dari bahannya ini light body sama heavy body, bahan cetakannya heavy body ya. Oke, kemudian ditarik, nah nanti dia keluar kayak tongkat kayak gitu, tongkat halus gitu. Kemudian dicetak, nah pada saat cetakan jadi di gipsnya itu memang dia yang keras, jadi bahan yang keras ya nanti ada lubangnya. Nah sebenarnya enak di luar mulut kayak gini enaknya. Gambarnya kayak gini ya, tapi hati-hati pada saat inilah ya apa tongkatnya ini. Yang benar tuh pakai kayak dulu sisir-sisir itu yang bahan plastik itu jadi bisa lengket banget. Itu kelemahan plus dan minusnya. Kalau pakai paperclip gimana ya? Kalau mau paksa banget harus pakai itu dikasarin. Coba kalau tergantung dari operator ya, oke yang mana. Yang penting ada referensi yang dipakai. Oke, next slide coba. Nanti dari langsung. Oke, langsung next slide aja. Coba back dulu. Nah, saya tuh tidak ngerti pada kata-kata santigen. Santigen apa ya? Saya belum ngerti ya. Santigen apa ya, Mbak? Mungkin sejenis kayak compound gitu, dok. Oh gitu ya. Ya udah nanti saya coba cari lagi ya dia. Saya terus terang saya belum baru baca. Karena di tiap tempat tuh beda-beda ininya ya. Coba next aja. Nah gini, cara makanya sama. Ini kan pakai paperclip lagi ya. Sebenarnya bukan paperclip, ada bahan yang saya bilang kayak seperti sisir dan plastik. Kelebihan bahan ini apa? Pada saat nanti casting, kalau pas casting kan ini nanti pada saat dipanasin, kemudian diambil lagi pun tarik kan, prinsipnya kayak gitu kan. Nah, tapi kita tahu kalau untuk yang gips untuk casting kan biasanya lebih rapuh kan biasanya, agak lebih hati-hati. Mungkin sebagian nggak tahu ini, kalian dulu sempat casting atau enggak saya kurang tahu. Pernah sempat nggak casting? Pakai nyetak beneran? Pakai slinger diputer-puter pernah? Puter-puter atau kemarin belum ya? Nggak apa-apa. Nanti nonton YouTube aja, nanti cara bikinnya. Nah, saya cerita aja, siapa tahu one days gitu kan nanti insya Allah kalian ada di sini ada yang 11 Prosto ya, jadi jangan agak susah mikirnya ya, nah gitu biasanya gini, insya Allah Prosto kayaknya harus bisa dianya. Nah oke, tolong di-share lagi tadi.
Tutup di-share, mohon maaf. Jangan disconnect ya? Disconnect ya tadi ya? Oke, nggak apa, saya jelasin sedikit ya. Nah, pada saat itu, nah dia tuh kayak sisir sebenarnya, dia tuh kayak sisir masuk ke dalam saluran. Nah, pada masuk saluran ini, pada saat kalian bikin kan udah bagus bentuk semuanya, kemudian ditarik itu bisa. Dan kan ada plastiknya di sini. Nah, plastiknya ini ditanam di dalam casting yang ada gips untuk khusus casting itu agak rapuh dikit warna pink kayaknya. Nah, bakar aja langsung. Pada saat dibakar, plastiknya ini khusus ya dia karena ikut nguap juga, lilinnya ikut nguap juga, dia kosong langsung. Nah, makanya bisa bagus. Nah, kalau untuk reservoir dibikin juga baiknya dibikin ya. Reservoir itu agar pada saat dimasukin logam bisa padat dia. Oke. Dokter maaf dok, tadi wifi-nya mati dok. Oke, nggak apa-apa. Boleh di-share lagi? Ulang lagi boleh? Iya dok. Oke, next. Oke, next slide. Oke, nah gini. Coba back lagi. Nah, kalau memang terpaksa harus menggunakan paperclip, oh ya untuk yang kemarin itu sebelumnya, untuk terutama kalau untuk yang back dulu coba back. Back. Nah, terutama kalau yang kayak gini menggunakan paperclip ya terpaksa ya. Jangan lupa paperclipnya itu dikasarin. Caranya gimana? Paperclip dipakai tang potong itu yang ada potong itu gini. Gitu kan, akan kasar dia. Keliling-keliling jadi kasar dia. Harapannya bisa lengket. Kenapa saya bilang lengket? Tapi kalau hamil kalau dia tiba-tiba lengketnya di sudut gigi, yang ada juga hilang aja itunya, harus bongkar lagi, capek lagi, itu repot sekali. Jadi kalau menurut saya sih dari awal bisa ngebayangin itu caranya gimana. Jangan paperclip yang halus itu nggak bisa dipakai, harus dikasarin dulu. Yang benar pakai yang kayak sisir itu. Ini sama ya prinsipnya ya. Oke, nah pada saat kayak gini arahkan juga untuk core-nya dari mana tadi, labial, proksimal gitu kan. Dan jangan lupa juga kalian bisa memproyeksikan pada saat dia bertemu dengan antagonis. Dan juga pada saat kalian bikin pola malam ternyata edge to edge kan repot juga seperti itu. Ya, jadi benar-benar bisa ngebayangin kondisinya seperti apa. Oke, next slide. Oke, nah ini ada sebagian ya, ada yang menggunakan yang namanya itu paperclip untuk pasak gitu kan. Saya pernah tahu seperti ini, tapi sayangnya bukan dari buku, tapi dari kayak entah forum, entah apa gitu saya baca tuh bisa pakai kayak gini. Cuma ini udah ada teorinya dari bukunya, jadi intinya boleh dipakai ini kalau ada teorinya. Cuma kalau terus terang baru lihat yang ini gitu. Tapi kalau saya pribadi gini, ada referensi lain, dia tuh menggunakan pasak khusus untuk mahkota sementara tuh ada, cuma hati-hati penggunaannya, takutnya nanti nggak bisa diambil. Kalau kayak gini gimana? Ya nggak apa-apa. Kalau emang ada dasar teorinya, saran saya cuma satu, pastikan bahwa di akpas itu tersebut datang lagi, jangan sampai nggak datang lagi. Kenapa? Laut sendiri kan kalau kita pakai paperclip kan dia kan bahannya kan bukan stainless steel murni ya. Otomatis kan dia ada logamnya dan dia bisa karatan, jangan sampai karatan dalam mulut pasien, intinya gitu. Komunikasi dengan pasien itu lebih penting untuk itu juga. Oke, next slide. Oke. Nah, pembuatan mahkota sementara. Mahkota sementara kalian bisa pakai self cure ya kan, self cure. Jika bisa bikin artifisial gigi itu, gigi tiruan dibikin seperti itu sudah bisa tahu kalian udah oke juga. Pasak ini sementara juga kurang lebih hampir sama lah kayak gitu, oke. Cuma gini, pesan saya untuk kalian, kalau membuat mahkota, apalagi yang permanen, jangan berbahan self curing. Yang warna putih jangan, walaupun dia bilang, "Oh, akrilik aja," jangan. Nanti dia akan lebih mudah terafleksi, kasihan pasiennya. Siapa yang repot? Nanti, pada suatu saat nanti pasien tersebut bertambah umurnya, bertambah tua dan sebagainya, otomatis kan gigi tersebut teratrisi. Kalau udah teratrisi banyak, maka susah banget bikin crown berikutnya, kapan-kapan lagi. Oke, next slide. Mahkota sementara. Sebentar ini. Maaf dokter, maksudnya itu salah. Bukan ini kan ini. Iya ini dok. Bukan kan? Ya. Pengecor itu dok, judulnya dok. Pengecoran log pasak dok. Oke, baik.
Salah dok, maaf ya dok. Nggak apa-apa, santai ya. Ini nanti ini ya, intinya judulnya bukan ini. Nah, jadi Iya gini, dok. pemasangan saluran closed-screw. Oke, saya baca sedikit perendaman SSN. Direndamkan dalam casting ya, casting ring. Kemudian, oh iya, kalau membuat casting ring ya, siapa tahu nanti di antara sini jadi ada yang dosen di tempat lain ya, Wandis kan, kita nggak tahu namanya, takdir menentukan ya. Ini harus saya transfer nih gitu kan, jangan sampai kalian bingung juga ke depannya. Memang zaman sekarang, untuk lulusan-lulusan yang zaman sekarang nggak ada disuruh kayak gini-gini, tahu saya sih. Kalau lulusan zaman-zaman dulu disuruh. Nah, saya dulu termasuk yang lulusan jadul dulu saya ngelakuin yang kayak gini. Jadi gini, casting ring itu biasanya tuh bentuknya udah kayak pipa-pipa besi gitu nah. Jadi saya tahu ukuran tertentu, saya juga lupa ukuran berapa nggak tahu, tapi dibeli gitu kan, potong-potong bisa jadi casting ring intinya gitu. Kemudian pakai yang gipsnya, gips khusus ya, bukan gips yang biasa, gips untuk casting gini, diaduk kemudian dicelupkan, rendam, dalamnya ada reservoir dalamnya. Kemudian bentuk corong. Corongnya itu pakai apa? Pakai malam gitu biar kelihatan corong kayak gitu, jatuh kayak gitu. Nah, udah itu selesai. Nah, habis itu dibakar dulu, kita pakai oven. Ovennya oven listrik biasa sih kayaknya. Iya. Iya, oven listrik biasa. Oven listrik biasa nanti khusus ya kayaknya emang untuk gigi nguap gitu kan panas, ada asap-asapnya. Mau ambil pakai tang itu kan ambil yang tajamnya itu, ambil gitu yang paper clip-nya itu. Tapi kalau yang benar-benar asli teorinya ya, itu udah nguap sendiri, nggak usah pikirin soal itu. Udah panas gitu kan, udah jadi panas, sudah memerah dia. Nah, kenapa harus panas? Biar suhunya sama. Kemudian logamnya dipanasin dulu, logamnya yang mau di casting tadi. Bisa pakai precious metal, pakai emas itu bisa, pakai yang perak bisa, pakai yang alloy khusus kobalt dan sebagainya itu bisa juga, tergantung kebutuhannya. Nah, saya tekankan satu hal untuk kalian. Untuk zaman sekarang itu ada hal yang sangat penting sekali, yaitu amit-amit kalau pasien kita harus di MRI. Itu ada namanya logam yang bisa nempel magnet sampai nggak nempel magnet ya. Dia magnetik dan paramagnetik. Perhatikan itu. Kalau dia nempel sama magnet sebaiknya jangan, kasihan nanti harus dilepas sebelum MRI. Pasien udah sakit, terus MRI, harus lepas gigi lagi, kasihan kan. Jadi kalau bisa yang dia tuh yang tidak nempel pada magnet, pastikan itu dulu. Tapi kalau untuk yang precious metal kayak emas dan sebagainya santai aja nggak apa-apa. Nah kalau sudah oh ya, tapi kalau MRI gimana? Kalau MRI walaupun dia tuh tidak nempel pada magnet, dia kan bikin bercak memang pada saat di MRI itu. Tapi ya masih aman lah intinya. Dia tuh nggak gerak-gerak giginya itu. Nah, kalau sudah seperti itu, udah jadi ini ya, udah apa, logamnya udah dipanasin ya. Nah, kemudian dituangkan di corongnya itu, corong gitu kan. Nah, kemudian ada 2 macam dia. Ada yang pakai mesin, ada yang pakai slinger. Slinger tuh yang ditaruh di bandulan kayak gitu, kemudian diputer. Puter-puter kayak gini. Jadi kan dia eee, sentripetal ya? Ya, pokoknya yang ke arah samping itu ya. Nah, centrifugal atau sentrifugal? Sentrifugal ya. Pokoknya gitu muter ke arah samping, nekan sehingga ada gravitasi sendiri sehingga, bahan tersebut masuk ke kaunnya. Nah, sehingga dia penuh, padat dianya. Nah, kayak gitu. Tapi kalau alat yang baru lagi, dia taruh di alat yang udah diputer kemudian dipencet, muter sendiri, udah jadi gitu. Udah jadi, tunggu dingin, udah langsung di apa, di ini aja, langsung dicek lagi, tinggal dirapiin aja gitu. Kapan ini ilmu kepake? Ilmu kepake kalau nanti insya Allah kalian ada di sini rezekinya bisa seperti ya, amin. Pertama, ada juga siapa tahu di antara kalian dapat rezeki juga mempunyai usaha untuk pembuatan lab. Wandis entah di tempat mana, wajib bisa, jangan sampai nggak bisa ini. Minimal kalian tuh bisa meng-advise, walaupun kalian bukan sendiri ngelakuinnya, kalian bisa meng-advise itu. Dan wajib bisa nggak ngerti? Iya, nanti nonton YouTube sendirian nanti ya. Itu ada kok, insya Allah. Kalau nggak belum paham, belum ngerti, silahkan ditanyakan nanti ke saya, diskusi kapan-kapan. Oke, next slide coba. Oke. Sebelum pemasukan pasak, tadi ada yang mau tanyakan nggak sebelum pemasukan pasak ini? Paham ya? Baik. Ya dok, Oh ya, silakan. Gimana? jadi kan pada saat pola lilin kan dok ya, Hmm, kemudian itu kan akan dicor menjadi logam. benar.
Nah, misalnya udah akhiran logam itu, Dok, baru dilihat adanya yang kurang baik, misalnya dia S2H, itu koreksinya pakai apa ya, Dok? Nah, itu repot itu sebenarnya. Enggak juga sih, enggak repot juga sih. Jadi gini, kalau kita nanti core ya, namanya core itu kita bisa pasti perubahan lagi tuh masih bisa kita, rubah inklinasi, tapi nggak gitu signifikan, nggak bisa gitu-gitu banget, karena itu ada keterbatasan. Kalau nggak salah bisa dirubah tuh aksis itu kalau normal tuh sampai 6 derajat ya. Tapi tergantung ya kondisinya ya. Jadi kalau bisa jangan banyak-banyak banget. Kalau ternyata S2H ya berarti harus dicoba preparasi sedikit gitu, dipotong-potong dulu sebisa mungkin jangan sampai S2E apa jangan sampai S2H ya. Tapi kalau emang nggak bisa lagi terpaksa bikin buat ulang lagi. Nah, tapi untuk sudutnya sendiri ada berapa referensi kalau perubahan inklinasi yang saya pakai itu aja ya, misalnya pakai itu ya kurang lebih 6 derajat ya. Oh, satu lagi nak, kelebihan dari pasak ini yang dimiliki oleh yang lain ya, itu bisa untuk merubah inklinasi. Jadi kalau pasang S2H pakai pasak fiber nggak bisa, tapi kalau pakai pasak ini bisa. Ya, tapi maksimal tuh 6 derajat. Nah itu ya. Jadi kalau kalian nanti one days di antara kalian ada yang nanti bisa sekolah lagi, pasang implan juga sama juga. Ada yang perubahan inklinasi juga, itu kayak gini-gini juga. Itu 6 derajat juga. Nah ini kelebihan pasak tuang ini dibandingkan pasak yang lain. Ini kelebihannya nggak bisa ditiru. Nah ya. Sampai di sini udah jelas Mas ke Mas Diki? Jadi sebisa mungkin pada saat polalin itu kita bentuknya sebaik mungkin, Dok ya? Benar, benar kayak gitu. Baik. Jadi kuncinya cuma satu ya kalau untuk kerjaan gigi ya. Dari awal pada saat pekerjaan per tahap kalau bisa itu tepat. Kenapa kalau nggak tepat di fase awalnya repot di kemudian fase berikutnya. Jadi kalau bisa dipaskan. Nah caranya gimana? Jadi gini kalau misalnya agak bingung pas atau enggak bagaimana. Biasanya memang sih kalau bisa suruh agak pasang agak gigi dikit ya oklusi ya, biar bisa kelihatan gitu kan. Tapi kalau memang agak sulit atau yang lainnya, boleh tanyakan langsung sama dokter pembimbingnya, tanya gitu. Atau kalau agak sulit juga sebenarnya bisa juga dilihat dari samping, pasang suruh senyum pakai apa, cheek reflector ya, misalnya agak susah yang cheek reflector kalian lihat depan, samping kanan, samping kiri, misalnya gini, samping lihat samping juga, samping sini. Lihat aja intensional bisa, sama kaca mulut juga dilihat. Itu bisa juga. Kemudian jaraknya berapa mili juga perhatikan juga. Dan pastikan memang harus ada ini ya, harus ada eee, kira-kira dari jarak yang harus dibuat. Karena untuk di luar negeri 2 mili mereka bisa bikinnya, tapi kalau lab Indonesia nggak mampu dia 2 mili. Lebihin aja kalau emang pasal pemotong isi dan sebagainya itu ya agak lebih dikit aja 3 mili itu. Walaupun teori ya 2 mili ya, tapi kalau lab ini off the record aja intinya lab di Indonesia emang nggak gitu bagus-bagus banget, jadi emang harus disesuaikan dengan kondisi seperti ini, gitu. Makasih, Dok. Oh iya baik, sama-sama. Ada yang lain mau ditanyakan silakan? Oke nggak ada. Oke ini pemasangan pasak silakan ditambahkan ini lagi di-share lagi, jelaskan lagi silakan pasaknya gimana caranya? Oh ya ini sudah ya tadi ya? Saya lupa ini sudah atau belum ya? Sudah, Sudah ya? dokter. Oke baik kalau udah saya jelaskan sedikit. Di sini ada pembuatan ini, escape fan. Kenapa dibuat? Jadi gini, pada saat seandainya ini nggak dibuat ya, itu ada efek kayak pumping dia. Jadi kayak terpompa, kayak piston gitu kan. Masukin mahkota, "Oh nggak masuk." Iya kalau cuma kayak itu aja nggak apa-apa sih atau nggak apa. Tapi kalau seandainya titik terpumpingnya kena apikal giginya, masuk ke dalam celah kecil, bocor, ada masalah sama giginya. Jadi kadang-kadang ini bisa dibilang tuh penting, nggak penting lah. Kecuali kalau tiba-tiba memang dia tidak begitu pas ya nggak usah pakai ini, nggak apa-apa. Nah caranya gimana kalau masuk kayak gini-gini? Mungkin kayak kalian eee, masukin gula perca ke dalam saluran, inget nggak kemarin? Pelan-pelan aja puter-puter, tapi kalau ini nggak bisa puter-puter kayak gini nggak bisa, tapi kayak gini. Pelan-pelan aja. Jadi itu akan masuk ke dalam, gitu. Itu ya nanti ya kalau memang agak susah ya. Tapi kalau ini nggak boleh, kalau ini dia enak dia keluar dari samping kayak gitu. Nah, kemudian untuk pengelemannya biasanya kalau kayak gini menggunakan nutrisi GIC biasanya. Biasanya GIC. Dan memang kalau untuk kayak gini perhatikan cara ngaduk GIC-nya. Jangan sampai pada saat kalian ngaduk GIC itu nggak tepat. Oke lah tepat 1:2 ya untuk segmentasi, tapi dalam manipulasinya ada kelupaan. Mungkin belum sempat baca kertasnya itu. Jangan lupa kalau GIC semua merek
harus di kayak gini, ketok-ketok kayak gini. Misalnya botolnya kayak gini. Kenapa? Biar gembur. Kalau gembur baru dia tuh sama setara dengan resepnya pabrik gitu. Tapi kalau ambil aja itu bisa lebih padat gitu. Jadi kok nggak enak ya atau nggak bagus ya, bukan salah pabriknya atau salah yang ngaduknya, bisa pinter ngaduknya gitu. Mungkin dia kelupaan ketok-ketoknya. Sesimpel itu aja. Ya jadi kalau misalnya itu dimulai dari situ ya. Silakan baca lagi petunjuk dari kertas itu. Kertas itu yang ada petunjuk jelas itu dari mereka GC. Itu ada semua tipe-tipenya ada semua di sana. Kemudian sudah ngeras gitu kan, buang dulu semen-semennya. Oke, kemudian baru preparasi selanjutnya. Coba next slide. Oke. Preparasi, nah di sini preparasi gini. Ini sisal 2 sampai 2,5. Oke. 3 juga tergantung, kalau mau 3 juga nggak apa, tapi perhatikan sisanya ya. Hati-hati tuh, sebenarnya bukan bagian sisalnya sih yang kita repot, itu adalah pertemuan kontak terdekat antara gigi bawah sama gigi atas. Nah itu kadang-kadang tuh lapis ini agak susah gitu. 2 mili itu nggak mampu dia, sebenarnya cuma 3 mili. Tapi bukan insisal, kalau insisal relatif ya, kalau S2S ya oke lah. Tapi kalau kondisi normal bisa nggak ganggu, nggak. Tapi yang repot adalah misalnya gini, ini gigi atas sama gigi bawah kan kayak gini kan, gitu kan. Nah kalau terjadi pasak kayak gini kan, pendek dikit. Nah bukan ininya yang kita potong, bukan, tapi antara kontak yang ininya, jeruk di sininya, jadi harus melengkung ini. Jadi kalau yang oke itu kayak gini dia. Sorry. Nah kayak gini kurang lebih ya. Nah kayak gini nah jadinya. Jadi nggak kontak loh ini. Kenapa? Kalau yang tebel kayak gini otomatis dia ya. Kurangin bawahnya bolong-bolong lama-lama atau ini nggak oke. Jadi harus disesuaikan benar-benar. Nah, itu kapan kita nentunya pengurangannya pada saat pengapasan sebelum pasak gitu kan, kita pas-pasin dulu. Nah, sudah di semen, dicek lagi dah kurang lebih seperti itu. Oke, next slide coba. Oke, nah ini namanya akhiran tapi preparasi ya. Kalau kalian itu ada yang 1 dan 3 ya. Nah, itu akhiran tapi preparasi. Ada yang solder, chamfer dan sebagainya. Coba next slide. Nah, di sini nah. Nah, ini saya minta tolong pada kalian, tugas ya. Tugas tapi baca sendiri di rumah lah, baca sendiri di rumah. Tolong benar-benar paham, ya kan. Kalau ini paham, preparasi kalian itu santai. Intinya insya Allah bisa. Dia ini ada bisa dibilang bisa dipakai universal ya. Maksud pakai universal itu artinya semua tuh bisa dipakai gitu. Semua pakai bisa kayak solder gitu kan. Tapi kita kan bukan sudah semua pakai, jadi harus spesifik. Mirip kalau kalian ngasih obat ke pasien kan, bisa nggak kalian pakai obat yang bagus? Ya bisa aja, kan pakai aja ngasih tertinggi yang broad spectrum santai gitu. Tapi harus spesifik enggak gitu kan. Justru kadang-kadang kalau efek samping lebih banyak ataupun nanti ngapain sia-sia gitu kan, sia-sia apa yang kita pakai kan. Jadi harus benar-benar sesuai dari indikasi bahan yang kita pakai. Nah, ini bahan pengaruh. Kayak knife edge contohnya. Cocoknya yang mana? Contohnya yang logam. Yang ahli preparasinya itu yang ahli preparasi kekuatan tinggi gitu, misalnya logam gitu kan. Kalau porcelain gimana? Full porcelain yang biasa misalnya gitu. Ya kalau bisa solder. Cuma kelemahannya apa? Solder kelemahannya takutnya kalau nggak tepat cetaknya nanti ada gap sedikit. Nah, bisa karies. Misal kayak gitu ya. Nah, ini harus belajar sendiri gitu kan. Akhirnya tapi preparasi. Coba next slide. Ini nanti teman kalian jelasin ya, mungkin yang lainnya. Saya coba next slide dulu. Oh, back lagi. Oke, back lagi. Nah, di sini ada di sini hanya fokus ke gigi ya, akhirnya tapi preparasi ya. Nah, tapi ada satu lagi yang paling penting. Selain tepi dari preparasi kita, ada juga namanya tepi dari restorasi kita. Misalnya gini, habis saya mati, saya nggak bisa gambar, sayang banget. Nah, gini, dia itu ada, silakan cari di buku Prusto ya, nanti ada sebagian kita menggunakan misalnya gini, kita menggunakan crown yang PFM pada bagian labial. Kalian pernah nggak melihat ada orang yang pakai PFM tapi labialnya jadi warna hitam-hitam? Pernah?
Iya, mungkin pernah ya lihat kayak gitu ya. Nah, kalau kalian pakai PFM juga harus jelaskan juga pada pasien, ke depannya akan ada kemungkinan warna berwarna hitam, itu kasih tahu ya. Jadi jangan sampai pasien tuh ngerasa, "Ih, sama dokter itu kok ini ya, tamu saya jadi hitam-hitam," ya, jangan sampai kayak gitu. Jadi harus jelasin dulu, tetap resikonya tetap ada ke sana. Walaupun ada teknik satu lagi, walaupun kita menggunakan pakai PFM, itu insya Allah nggak akan hitam, relatif tidak hitam ya. Nah, itu yang saya biasanya pakai. Nah, itu walaupun kayak gitu tetap saya jelaskan ada kemungkinan berubah warna juga, tapi kita berusaha sebaik mungkin. Itu gimana? Saya coba saya beneran mati, bentar ya gimana caranya ya? Cari dulu. Gimana? Share. Ya, coba saya share dulu ya, coba whiteboard. Saya nggak tahu ini bisa apa nggak, soalnya pakai mouse bikin ya. Oke, coba dulu ya, mudah bisa. Oke, bisa coba ya. Oke, ini misalnya ini giginya ya. Kebayang ya giginya ya. Ini mohon maaf nggak gitu oke-oke banget. Ini giginya, ini asenta preparasinya. Kelihatannya di sana ya? Kelihatan nggak, Nak? Kelihatan, Dok. Oke, baik. Ini kita pakai warna hijau nih gitu untuk yang porselennya. Oke. Nah, kemudian saya bikin ada, anggap aja ini adalah ininya. Oh, sorry, saya bikin itu tuh. Saya bikin logamnya dulu aja. Kalau kondisi yang biasa itu kan bisa kayak gini ya. Ini logam gitu kan. Kemudian baru luarnya menggunakan yang menggunakan luarnya baru menggunakan yang ini. Menggunakan yang porselen bisa kayak gini. Yang porselen kayak gini. Ini kayak gini dia. Bentar. Dia menggunakan kayak gini porselennya. Ada kayak gini ya. Kayak gini. Kebayang ya maksudnya ini ada logamnya, ini porselennya ya. Akhirnya preparasi ya bisa ya. Kebayang ya. Nah, tapi kalau seandainya kalian berharap mudah-mudahan si tetap bagus ya kalau pakai PFM, gimana? Ini pada bagian labial. Labil aja ya, khusus labial. Kita kurangin dulu, gimana? Nah, kayak gini tekniknya. Namun walaupun saya share kayak gini, mohon kepada kalian cari referensi aslinya. Kalau nggak cari referensi aslinya, sayang. Karena tidak dapat ilmu pokoknya. Ini namanya bad joint dia. Nah, kayak gini, ini logamnya dibikin kayak gini, kebayangnya. Dan ini porselennya kayak gini. Itu dari sini, masuk sini, kayak gini dia. Nah, gini. Jadi yang di dalamnya ini apa, hitam, yang hitam ini adalah logamnya dia ini. Nah, ini logamnya nih sini. Logamnya intinya, nah, logamnya. Jadi yang kontak itu adalah bagian porselennya aja yang kontak pada gingivanya gitu. Gingivanya di mana posisinya? Gingivanya itu kurang lebih di daerah sini. Nah, di sini. Oke, kurang lebih di sini. Cantik begini. Oh ya, untuk airan preparasi juga kalian harus mempertimbangkan ya anatomi dari bagian periodontiumnya. Tolong nanti baca lagi buku perionya, langsung ke buku perio aja kalian belajar. Nah, di sini ada yang namanya yang kondisi di mana kalau seandainya dia terlalu dalam terjadi resorpsi, Giva. Tapi kalau saat resorpsi gitu, tapi estetiknya bagus. Untuk jangka pendek, tapi kalau ada kotoran, gitu merah-merah lah semua gingivitis semuanya. Apalagi kalau ada kotor kasar dia. Tapi kalau seandainya terlalu gantung ke atas, misalnya gingivanya itu terlalu ke bawah gitu kan, gimana? Kesehatan gingivanya bagus, tapi resolusinya jelek karena ada jejaknya. Jadi kalau bisa pas gitu. Berapa jaraknya? Nah, nanti kalian silahkan belajar sendiri, teorinya macam-macam, gitu kan? Referensi pun macam-macam. Kalau saya sih pakainya kurang lebih 0,5 gitu. Simpelnya aja saya biasanya lebih cenderung individual tergantung dari anatomi
dari pasien tersebut seperti apa. Nah, silakan detailnya seperti apa, kalian belajar sendiri ya, biar kalian benar paham. Nah, gambarnya seperti ini kalau saya bilang saya, ini namanya butt joint. Kebayang kira-kira? Nah, inilah resep rahasia, bukan rahasia sih maksudnya, yang saya pilih ya, mungkin orang jarang pakai, tapi ini yang efektif untuk saya. Nah, tapi ada kendalanya satu, pilih lab-nya. Nah, cara milih lab ini gini, kalau kalian bilang butt joint, mana paham, orang lab itu nggak paham. Orang tua tuh nggak paham seperti ini. Caranya gimana kalau pesan kayak gini, gambarnya seperti ini, persis kayak gini, gambar terang-terang, ini adalah logamnya, lah ini laga ini apa, ininya apa, porselennya gitu kan. Dan kirimnya mohon maaf kayaknya sih harus lab yang di luar yang biasa ngerjain kayak gini gitu kan. Kenapa dia susah? Iya susah, soalnya kalau dikit aja pecah, pecah beneran dan harganya bisa dia akan bilang kayak gini, "Dok, harganya nambah ya, Dok, ya?" "Iya, emang nambah, emang lebih mahal," gitu. Tapi ya itu tadi kepuasannya. Dan pada saat pengurangan ini gimana? Nah, makanya kalau cetaknya harus bagus-bagus yang cantik di sini. Kalau bagus cetaknya aman, tapi kalau nggak bagus cetaknya itu repot nantinya. Hasilnya gimana? Hasilnya gini, apa, bisa dibilang gini, bisa teknik sensitif, tapi kalau dia hasil diperoleh, itu bagus sekali. Dari pengalaman saya, klien saya, alhamdulillah pasien saya itu tidak ada yang berubah warna pada bagian labialnya. Tapi apakah gitu selamanya ya? Kayak gini, sesuatu yang memiliki resiko lebih bagus disampaikan pada pasien apa adanya. Dan cuma satu kita berharap, semoga pasien kita tidak. Gitu. Jadi berubah warna enggak? Misalnya tanya, ada kemungkinan berubah warna tetap ada logam ya. Tapi kita berusaha bilang kayak gini, mudah-mudahan enggak gitu. Kita berusaha mudah-mudahan enggak. Cuma itu aja kita bilang. Hasilnya gimana ya? Mudah-mudahan sih aman. Ini ya resepnya ya. Tolong diingat ya nanti ya, Nak, ya. Kayak gini ya, ingat-ingat benar-benar ya, karena memang jarang yang make. Saya akan share ke kalian dan tolong cari teorinya agar nanti kalian bisa bagus. Paham ya, Nak, ya? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini pembuatan ini? Paham ya? Oke. Kalau gitu silakan teman lainnya dilanjutkan, boleh? Gantian boleh di-share? Langsung yuk. Silakan. Ayo siapa ayo? Lanjutkan yang tadi silakan. Ayo Nak, siapa aja Nak, langsung share. Ayo, 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 share. Izin Dok, saya ingin yang Oke, silakan. Boleh, silakan share. Hmm. baik, dilanjutkan dengan teknik pencetakan. Jadi untuk pencetakan setelah dipasang itu menggunakan teknik two step, yaitu dengan cara satu sendok cetak diisi dengan bahan pati, kemudian lakukan pencetakan menggunakan bahan pati dan dilapisi dengan plastik, tunggu hingga mengeras. Kemudian material wash diinjeksikan di sekitar gigi yang telah dipreparasi. Kemudian bahan wash kemudian ditempatkan di atas sendok cetak yang telah diisi dengan bahan pati. Kemudian dilakukan pencetakan kembali dan tunggu hingga mengeras. Kemudian selanjutnya adalah pemasangan mahkota. Nah, dalam hal ini yang perlu diperhatikan dalam Stop dulu Nak, break dulu. Oke. Tekniknya tadi teknik two step, Dok. Oke, two step ya. Oke, full screen. Oke. Oke, baik. Nah, kalau untuk teknik seperti ini kebenaran ini two step ya. Tapi kalian juga boleh pakai juga one step. Nah, untuk teknik lainnya kayaknya sih mungkin sudah banyak sekali saya share ya tentang teknik ini. Cuma pada prinsipnya gini, kalau ini kan dibilang ini apa, pattern and wash, kadang-kadang itu ada bahasa lain itu like body sama heavy body. Sama aja. Mau one step, two step sama aja. Cara mengenali yang terbaik untuk kalian gimana? Coba dulu aja. Jadi ada memang sebagian orang itu cocok yang kayak gini, ada yang cocok kayak gitu, ada juga yang kayak gini juga cocok juga, ada juga. Nah kalau saya gimana? Saya cocoknya malahan justru yang one step gitu kan.
memang dia tuh, tidak boleh ini apa, tidak boleh lengah, maksudnya cepet banget waktu tempo, tep 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 gitu kan. Bagus memang insyaallah, alhamdulillah. Tapi ada juga saya coba kayak gini, bagus nggak saya? Saya agak kurang cocok yang kayak gini, misalnya kayak gitu. Jadi kembali ya, apapun tadi yang kalian pakai, itu tergantung kalian. Mau bagus mana enggak, coba aja gitu. Nggak ada yang paling bagus, nggak paling ada yang paling nggak oke, yang penting pada saat dikirim itu bagus. Yang penting gini, pada saat jadi kayak gini, kirim aja langsung bahannya ke lab-nya. Kemudian kalau seandainya kalau harus dicor pun, misalnya kalian punya ya ya kalian sendiri bikin atau bagaimana, nanti ke depannya, pakai bahan gips yang keras. Dan prinsipnya adalah gini, agar, tepi dari gips itu kuat, yakinkan pada saat preparasi kalian itu tumpul semua, jangan ada yang tajam. Gitu ya, Nak, ya? Harus tumpul semuanya. Oke. Coba jelasin lagi yuk, next slide. Coba jelaskan. Langsung lanjut lagi. Pemasangan mahkota. Mhm. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat uji coba pemasangan mahkota pasak antara lain yang pertama estetikanya, kemudian oklusi, kemudian adaptasi, yang keempat adalah kedudukan, dan kelima adalah daerah titik kontak. Nah, saat penyemenan post crown itu, bahan sementasi yang paling sering digunakan adalah zinc phosphate semen, yang merupakan bahan pilihan untuk pasak logam pada situasi standar dikarenakan sifat mekanisnya, dan bisa dihilangkan menggunakan instrumen ultrasonik jika terjadi kesalahan. Mahkota diisi penuh dengan adukan semen dan sebagian diulaskan merata pada sekeliling preparasi pos untuk mencegah terkurungnya gelembung udara pada sudut pundak. Kemudian sisa-sisa sementasi dibersihkan. Kemudian instruksi pasien. Saat setelah dipasang dan telah sesuai, maka instruksi pasien yaitu tidak menggunakan mahkota pasak untuk menggigit sesuatu yang keras dengan sengaja. Kemudian pasien diminta datang kembali 3-7 hari setelah pemasangan untuk diperiksa oklusi, keadaan sela gusi, dan kebersihan mulut. Udah cukup, Dok. Oke, baik. Coba back dulu. Oke, saya jelaskan sedikit ya. Prinsip-prinsipnya aja. Nah, kalian harus gini, dalam desainnya ada untuk restorasinya ya, ada yang itu PFM ya, anggap aja kita kan pakai PFM. Nah, ada bagian itu yang kadang-kadang kalian ketemu nih gitu kan, kok nggak bisa ini ya, konturnya tipis banget antara gigi ini sama kayak gini, tipis banget gitu kan, gimana kayak gitu kan. Nah, kalau kondisi kayak gini, ada cara lain kita bisa pakai, yaitu facing belakangnya facing metal. Silahkan baca nanti, depan porselen, belakangnya facing metal. Itu bisa. Dibandingkan kalau kalian pakai porselen semua, kalau pas kalian kurangin tetap ketemu juga metalnya kan nggak oke dan nggak halus juga. Dan juga komunikasi kepada pasiennya. Bilang pada pasiennya, ini kita pasang facing metal, alasannya A, B, C, D, E, dan dari awal itu metal, tapi pas di bagian depannya nggak kelihatan. Nah, itu juga boleh dikomunikasikan juga, itu pertama. Nah, kalau seandainya kalian memang terpaksa harus pakai yang porselen gitu kan, request pasien dan kondisi mungkin tapi kok ganjel dikit gitu kan, kalian harus bisa memoles pasien, memoles gigi pasien tersebut yang crown-nya itu. Gimana? Kalian harus memiliki teknik untuk pengurangan porselen dan polishing-nya. Silakan belajar sendiri ya. Nanti kalau ada yang nggak tahu silakan tanya. Jadi prinsipnya jangan sampai kalau seandainya kalian pengurangan terlalu panas ataupun pengurangan tidak oke, yang terjadi adalah struktur satu crown itu akan menjadi tidak bagus. Tidak bagus sebenarnya ada retakan kecil. Efeknya gimana nanti kapan-kapan. Kalau dipakai tiba-tiba kalian pernah lihat ada crown kemudian dia pecah. Crownnya kelihatan logamnya. Nanti bisa jadi karena pada saat pengurangannya belakangnya terlalu panas misalnya kayak gitu. Nanti tolong ditanyakan kalau nggak paham nanti boleh tanya langsung saya. Prinsipnya adalah pada semua tahun itu harus yang dingin biar nggak panas. Kemudian pertama, kedua, pada saat penggunaan itu ada juga yang sedikit sekali, tapi pengen perfeksionis nih, perfect hasilnya. Gimana? Kembalikan ke lab-nya, minta di-glazing ulang. Jadi di sama lab itu dilapisin bahan tanda kutip seperti bahan keramiknya itu dipanasin lagi, nanti licin lagi. Nah, simpel itu. Nah, jadi gambarannya harus bisa kalau ada skill itu yang mohon belajar lagi. Oke, setelah
dilakukan sementasi. Nah, sementasi ada nggak? Sementasi? Sementasi, oh ini sementasi ya. Kalau untuk sementasi crown itu biasanya pakai yang fosfat boleh nggak? Boleh. Tapi kalau saya disuruh pakai fosfat mau nggak? Saya nggak mau. Kenapa? Terlalu cepat settingnya, repot. Jadi kalau bisa sih cari kira-kira pas untuk kalian. Kecuali kalau memang ngerasa saya pakai ini harus cepat pasiennya karena misal pasien gerak-gerak lah atau apalah gitu kan tergantung kondisi, boleh nggak? Boleh aja pakai fosfat. Dan memang yang paling biokompatibel ya kompatibel maksud tidak berubah apa-apa memang fosfat sih. Dan kelebihannya memang sih bisa dibersihin pakai ultrasonik, dia nggak nyatu-nyatu banget. Kalau GSI agak susah dia. Nah, kalau kembali kayak itu gimana segmentasi sama mirip kayak yang di sebelumnya. Cuma kalau tips dari saya, tergantung nih ada yang pakai gigi kapas lah, ada yang ketok-ketok dan sebagainya, ada di pumping dulu dan sebagainya. Itu tergantung kalian seperti apa. Tolong belajar teorinya sendiri tentang cara segmentasi crown, ada di buku Prusto. Nah, caranya gimana? Kalau saya biasanya awalnya saya pumping dulu, jangan sampai ada bubble di dalam crown-nya. Saya pumping, kemudian saya putar kayak gini, kemudian keluar semuanya. Kemudian saya tekan bener, tahan giginya, pasien saya tahan. Nah, sambil saya tahan itu, udah agak jeli-jeli dikit gitu kan, agak keras dikit, saya buang dikit pelan-pelan. Pakai sonde, bisa ekskavator, bisa pakai sonde. Terutama pada bagian cervicalnya itu yang dengan gusi. Kemudian pada saat pakai dental floss itu kan saya bersihin juga. Tapi kalau dental floss jangan ke arah lawan, biasanya takutnya copot ya, ke arah labial atau palatal gitu. Pelan-pelan perhatikan benar-benar kalau udah bersih aman. Tapi kalau ada sisa itu bikin gingivitis. Jadi pastikan. Dan nanti kan ada kontrol ya dia. Masa kontrol bersihkan lagi agar harapannya jangan sampai ada sisa semen yang bersisa. Kemudian pada saat paskanya gimana? Oh ya, paskanya tuh gini. Ada sebagian juga operator beranggapan kayak gini. Kan ada JC di sana kan. Dia berharap jangan sampai larut ya, walaupun hal sekecil pun dia jangan sampai larut. Gimana? Bisa pada saat setelah itu kalau kalian menggunakan JC, silakan dikasih cocoa butter untuk melindunginya. Tapi saran saya tetap harus cocoa butter enggak ya karena teorinya. Oke, sebentar ya, Nak, ya. Oke. Nah, jadi gini, kenapa cocoa butter itu penting? Jadi cocoa butter kan memang kalau kalian lihat di ini ya, lihat di untuk gigi ya, itu cuma ada cocoa butter terutama dari GC. Tapi kalau kalian menggunakan bahan lain, oke. Nah, jadi kalau sudah kita lakukan itu, nah ada satu lagi untuk bahan barrier lagi. Kalau seandainya menggunakan semen yang berbasis uh, berbasis resin, ya kan? Ada yang cure pakai dual cure misalnya pakai chemical dan pakai mercure juga ada join gitu ya. Emang bisa untuk nyemen yang logam dan gigi juga bisa gitu. Ada juga yang untuk melindunginya pakai apa? Pakai berbasis gliserin. Itu juga bisa sebelum disinar. Jadi harapannya akan lebih stabil ke depannya. Kemudian kontrol. Nah, kontrol kalau untuk 24 jam pertama wajib memang kalau untuk oh ya 1 jam biasanya 1 jam pertama saya pasien tuh nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh makan. Kemudian nunggu 24 jam gigi itu jangan dipakai kalau pada saat makan, gigi belakang langsung atau kanan dulu, kiri dulu. Biar stabil, jangan ada retakan kecil. Kenapa? Gini, kalau emang dia belum stabil, dia tuh kan ada retak kecil. Efeknya gimana? Sekarang sih enggak, kapan-kapan kalau udah retak itu akan bisa jadi copot dia. Oke, baik. Sampai oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Ada yang mau tanyakan nggak? Silakan tanya aja. Ya, dokter. Iya, silakan. Dok, saya mau tanya. Tadi kan dari tadi kita bilang kalau misalnya pasak itu harus paralel ya, Dok ya. Nah, untuk pasak itu saya juga sering melihat tuh ada yang seperti sekrup gitu, dokter. Jadi ada alatnya. Jadi yang mana dokter yang bisa digunakan, yang mana yang lebih baik? Nah, terima kasih, dokter. Oke, baik. Pertanyaan bagus sekali ya. Ini sebenarnya kalau kita bagian pasak kayak gitu, ada namanya pasak yang fabricated, ada pasak yang prefabricated gitu. Fabricated itu artinya dibentuk oleh kita sendiri, prefabricated artinya dibuat di pabrikan. Jangan kebalik ya, bisa kebalik tuh pertanyaan yang mau sengaja bikin. Tapi prinsipnya kalau yang dibuat kita sendiri itu fabrik namanya, gitu aja prinsipnya. Nah, pabriknya itu kita gitu. Nah, kalau untuk yang buatan yang sudah jadi ya, berusia jadi kan, buatan pabrik, itu dan prefabricated namanya. Itu ada yang ulir, ada yang paralel, ada yang
fiber, ada yang logam, itu tergantung kondisinya. Tapi ini ya, ini saya stop dulu recordingnya ntar ya. Kan Dokter, kalau untuk sekarang itu untuk secara klinisnya itu lebih bagus yang cor tadi ya dokter ya dibandingkan kayak fiber atau yang secara teori ideal iya, memang bagus yang cor. Nah, terus gimana? baik dokter. Terima kasih dokter. Oh ya baik, saya jelaskan sedikit ya. Kalau seandainya yang paling bagus gitu kan, memang yang cor ini ya. Tapi gimana kelemahannya itu repot ngerjain kayak gini kan. Repot gitu kan. Kenapa? Bolak-balik pasiennya, kemudian dicor, belum lagi ada pihak ketiga. Pihak ketiga ini 2 kali loh efeknya, yaitu yang pertama bukan pasaknya, kemudian dari mahkota juga, intinya repot sekali gitu. Oleh sebab itu sekarang tuh banyak disederhanakan ya, menggunakan yang buatan pabrik, yang udah jadi, yang ada juga dari bahan logam, ada juga bahan fiber gitu. Itu gimana? Tetap ada plus dan minusnya. Kalau keistimewaan dari pasang yang ini adalah dia bisa membuat sudut sampai perubahan inklinasi 6 derajat, yang lain nggak bisa yang lain, cuma ini aja yang bisa. Tapi kalau pakai vasak fiber atau buatan pabrik gimana? Ada kelebihannya, itu simple penggunaannya. Tinggal di saluran pasak, kemudian pakai palet drill, masukin, selesai. Selesai gitu. Tapi nggak bisa perubahan inklinasi. Bahan juga kalian perhatikan. Bahan umum yang dipakai itu tadi yang ada yang beralloy logam lapisan emas juga ada juga yang itu tergantung pilihannya gitu kan. Tapi saya menyarankan sih untuk yang lapisan emas tadi untuk gigi solder aja. Nah, kalau untuk gigi yang tadi yang berbahan dasar titanium itu bagus, tapi hati-hati. Kalau nggak pas jangan masukin dulu, paskan dulu. Dan ngurangnya setengah mati kalau bagian berdasar titanium. Keras banget luar biasa. Saya pakai itu dulu pernah saya ngurang itu setengah mati, saya keringetan, bur saya tumpul semua coba. Bur diamond tumpul semua. Pakainya itu pakai bur tungsten kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, saya bisa membur itu juga agak susah juga. Setengah mati susah nguranginnya itu. Kemudian udah pakai itu, kalau pakai yang fiber gimana? Nah, fiber tergantung teknologi yang dipakai, semen yang dipakai. Kadang-kadang tergantung teknologi ya. Ada juga yang kekuatan juga ada pengaruh juga, ada yang kuat, ada yang nggak kuat. Jadi memang tetap ada kelemahannya. Bisa nggak masak fiber failure? Ada juga yang patah juga ada. Apalagi cuma gigi itu aja sendiri, dia bisa jadi fail. Jadi yang paling penting adalah saksi kasus di awal dan ceritakan kondisinya. Kalau dia kondisi yang tidak imbang, misalnya gigi tumbuh cuma gigi anterior aja, pasti akan patah, mau pakai apapun bahannya. Dipastikan dulu, jelaskan pada pasien di awal. Dan setelah itu, case by case yang sudah tahu, analisis seperti apa, jelaskan pada pasiennya, kemudian pilih yang mana kira-kira cocok case dan case. Jadi kalau ditanya yang mana paling bagus, nggak ada yang paling bagus, tapi yang mana ideal, paling bagus yang sesuai yang kita inginkan, ya pakai ini. Tetapi berbahan logam tadi. Jadi secara universal apa? Secara universal adalah case by case. Gitu ya. Baik. Ada yang mau tanyakan lagi? Silakan. Ada nak? Mau nanya silakan. Cukup dokter. Oke, baik. Yang lainnya kayaknya ada lagi nggak? Oke, baik. Kalau seandainya nggak ada, baik. Ini kalau nggak ada, diskusi ini akan saya akhiri ya. Namun ada beberapa pesan saya mau ngasih sampaikan kepada kalian. Ke depannya kalian, ilmu yang kita dapat ini berkah dan bermanfaat. Saya juga minta maaf, karena banyak kendala ini, tapi saya yakin dengan keterbatasan kita akan tetap bisa maju. Baik, kalau gitu, saya akhiri dulu. Saya berharap kalian semua sukses, sehat selalu. Saya pamit dulu ya semuanya ya. Terima Kasih, kasih Dok. dokter. Semoga lancar lahirannya, Dok. Terima kasih banyak dokter. Semuanya. Semoga sehat selalu dokter. Terima kasih.